Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita ta'arufan terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Laili Badriyah, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 4A. Di sini saya akan men-share materi dari mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah mengenai saluran-saluran komunikasi dalam organisasi. Saluran menurut KBBIV adalah sesuatu yang digunakan untuk mengalirkan air atau barang cair, seperti pembuluh, selokan, terusan, dan sebagainya. Dari situ dapat diketahui bahwa saluran adalah perantara. Sedangkan komunikasi menurut KBBIV adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Adapun organisasi menurut KBBIV adalah kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa saluran-saluran komunikasi dalam organisasi adalah perantara pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi. Jenis-jenis atau macam-macam dari saluran-saluran komunikasi dalam organisasi ada dua jenis. Yang pertama itu ada saluran komunikasi berdasarkan formalitasnya. Dan yang kedua itu ada saluran komunikasi berdasarkan alat atau sarana. Oke, langsung saja ke jenis yang pertama, yaitu saluran komunikasi berdasarkan formalitasnya. Formalitas menurut KBBIV adalah bentuk peraturan, tata cara, proses, kebiasaan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa saluran komunikasi berdasarkan formalitasnya adalah perantara pengiriman dan penerimaan pesan dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun jenis-jenis dan macam-macam dari saluran komunikasi berdasarkan formalitasnya ada 3 jenis. Yang pertama itu ada saluran komunikasi formal, dan yang kedua itu ada saluran komunikasi informal, yang ketiga ada saluran komunikasi unofficial. Dari ketiga jenis tadi, saya hanya akan menjelaskan satu saja, yaitu saluran komunikasi informal. Informal menurut KBBIV adalah tidak resmi. Jadi dapat disimpulkan bahwa saluran komunikasi informal adalah saluran komunikasi yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan yang ada di dalam struktur organisasi. Adapun ciri-ciri dari komunikasi informal ini diantaranya adalah yang pertama, tidak terjadwal. Yang kedua, partisipan bersifat acak. Yang ketiga, partisipan keluar dari peran semestinya. Yang keempat, agendanya tidak teratur. Yang kelima, interaktif. Dan yang terakhir, bahasa yang dipakai bersifat informal. Isi dari komunikasi informal dapat ditemui ketika beberapa individu menyampaikan pesan atau informasi berupa isu, gosip, atau bahkan rumor-rumor yang beredar, sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi informal merupakan suatu proses komunikasi yang masih belum jelas dan tepat kebenarannya. Adapun struktur
Komunikasi informal ini pada umumnya tidak mempedulikan struktur pesan atau informasi yang disampaikan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa komunikasi informal ini bergerak secara bebas, tanpa ada hierarki atau aturan yang berlaku. Maka dari itu, komunikasi informal ini digunakan di situasi yang tidak resmi atau keadaan penting. Ada beberapa faktor yang menyebabkan komunikasi informal ini muncul. Di antaranya, yang pertama itu karena pemuasan kebutuhan manusia. Yang kedua ada karena perlawanan terhadap pengaruh yang kaku dan membosankan juga monoton. Yang ketiga ada karena keinginan untuk mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir, sumber informasi sebagai tali pererat hubungan dalam suatu pekerjaan dan organisasi. Dari penjabaran tadi dapat diketahui bahwa kompleksitas komunikasi informal ini perlu mendapat perhatian. Komunikasi informal dilakukan sewaktu istirahat pendek selesai bekerja dan tidak dilakukan secara resmi. Dalam komunikasi informal, materi yang dibicarakan adalah materi formal, tetapi dibicarakannya itu secara tidak formal. Beberapa contoh dari komunikasi informal ini termasuk percakapan di tempat kerja mengenai masalah yang mungkin dimiliki oleh anggota tim, dan juga percakapan saat makan siang, serta kolaborasi berkelanjutan di antara anggota-anggota tim. Oke, lanjut ke jenis yang kedua dari saluran komunikasi dalam organisasi, yaitu saluran komunikasi berdasarkan alat atau sarana. Alat menurut KBBIV adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan sarana menurut KBBIV adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa saluran komunikasi berdasarkan alat atau sarana adalah perantara pengiriman dan penerimaan pesan dalam organisasi dengan menggunakan suatu benda. Jenis-jenis atau macam-macam dari saluran komunikasi berdasarkan alat atau sarana ini ada 3 jenis. Yang pertama ada saluran komunikasi digital, yang kedua ada saluran komunikasi tatap muka atau face to face, dan yang ketiga ada saluran komunikasi tertulis. Dari ketiga jenis saluran tadi, saya hanya akan menjelaskan satu saja, yaitu saluran komunikasi digital. Oke, langsung saja. Saluran komunikasi digital. Komunikasi organisasi itu dapat dilakukan secara langsung, non-media, atau memanfaatkan media elektronik. Karena tidak semua aktivitas komunikasi organisasi itu dapat dilakukan dengan tatap muka, maka mediasi teknologi elektronik sangat diperlukan. Dengan memanfaatkan jaringan elektronik sangat membantu pembentukan kelompok yang solid dan efektif guna mencapai suatu tujuan. Adapun alat komunikasi elektronik ini mencakup berbagai alat online yang digunakan oleh karyawan untuk tetap berhubungan satu sama lain dan mengikuti berita serta pembaruan perusahaan. Beberapa contohnya termasuk email, platform komunikasi internal, perangkat lunak kolaborasi karyawan, dan internet. Saat ini saluran komunikasi digital ini merupakan saluran komunikasi yang paling populer dan paling banyak digunakan di tempat kerja. Sekian
yang dapat saya sharekan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.